Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kehidupan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya berbicara dua hal penting yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita, yaitu syukur dalam sholat dan sabar dalam hidup. Yang pertama yaitu syukur dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi umat Islam. Ibadah yang menjadi tiang agama yang apabila sholat kita baik, maka segala amalan kita akan diterima oleh Allah. Namun seringkali kita melaksanakan sholat hanya sekedar rutinitas, tanpa benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah atau tanpa merenungkan makna dari setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi juga merupakan sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Salah satu aspek utama dalam sholat adalah rasa syukur kita kepadanya. Setiap kali kita berdiri di hadapan Allah dalam sholat, kita mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Syukur dalam sholat adalah bentuk pengakuan kita atas kebesaran Allah yang Maha Pemberi. Dengan sholat kita menegaskan bahwa segala yang kita miliki, baik itu harta, kesehatan, kebahagiaan, ataupun kesulitan hidup, semua datang dari Allah. Oleh karena itu, setiap kali kita sujud, kita mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmatku kepadamu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak berkah dalam hidup, dan syukur yang terbaik adalah yang diwujudkan dalam ibadah kita, yaitu sholat. Hadirin yang saya hormati, yang kedua adalah sabar dalam hidup. Saudaraku, hidup ini tak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Terkadang kita dihadapkan pada berbagai kesulitan, entah itu masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau bahkan kegagalan. Namun, Allah mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah keteguhan hati untuk tetap bertahan dan berikhtiar meskipun menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah salah satu kunci kesuksesan dalam hidup. Sabar dalam menghadapi ujian hidup, sabar dalam menjalani proses, dan sabar dalam menunggu jawaban terbaik dari kita. Perlu ingat bahwa sabar bukan berarti kita diam begitu saja. Sabar adalah usaha untuk tetap menjaga hati, menjaga akhlak, dan tetap melakukan yang terbaik meskipun hasilnya belum kita lihat. Dan dalam setiap ujian yang kita hadapi, Allah selalu memberikan jalan keluar untuk yang terbaik bagi hamba-hambanya yang selalu bersabar. Hadirin yang saya hormati, syukur dalam sholat dan sabar dalam hidup ini adalah dua elemen yang saling melengkapi. Ketika kita mampu mensyukuri setiap nikmat Allah yang telah memberikan kepada beribu-ribu nikmat, maka kita akan lebih mudah untuk bersabar
dalam menghadapi setiap ujiannya. Demikian pula ketika kita mampu bersabar dalam menjalani hidup, sholat kita menjadi lebih khusyuk dan syukur kita semakin mendalam. Mari kita jadikan syukur dan sabar sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah lelah untuk bersyukur, karena semakin banyak yang kita syukuri, semakin banyak pula nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Dan jangan pernah putus asa dalam kesabaran, karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk bersyukur dengan sebaik-baiknya dalam sholat kita, dan bersabar dengan penuh keteguhan dalam menghadapi segala ujian hidup. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita, menjadikan kita hambanya yang sabar dan penuh syukur, dan memberikan kita jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan saya. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.